Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, yang dalam perjalanan pun juga selalu fokus ya dalam berkendara, mau itu rutenya jauh, rutenya dekat saja. Semoga manajemen waktunya ini tepat sambil mendengarkan Dialog Fajar, berarti tandanya sudah pukul 5 pagi. Terima kasih ya untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia, luar biasa. Allah Maha Besar, Alhamdulillah. Ikutan semangat yang di jalan ini. Bahagia selalu kan Mbak Ayu ya? Iya, Alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustadz Mim. Waktunya apa Ustadz, ngaji gitu ya Ustadz ya, dalam ilmu kita, karena nggak boleh selalu haus gitu ya Ustadz ya, nggak boleh kenyang. Kalau makanan pun harus kenyang, tapi kalau ilmu dilarang gitu, tapi begitu kalau ya. Kalau makan harus bilang cukup, tapi kalau belajar kurang. Wah, Masya Allah, terima kasih. Nah, waktunya kita nih belajar juga Ustadz, belajar meniru panutan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Nah, kalau akhir-akhir ini tuh mungkin di media sosial itu kita sering ya Ustadz ya ngelihat hashtag kesenjangan sosial gitu ya Ustadz ya. Apa ya Ustadz ya? Yang zaman sekarang itu generasi muda itu kuliahnya itu sampai tinggi banget. Generasi saya itu alah bisa lulus S1 aja alhamdulillah gitu. Terus ada lagi makan, kalau anak-anak zaman sekarang itu makan di resto cepat saji itu setiap hari. Kalau zaman saya itu setahun sekali, bahkan kayak gitu loh Ustadz. Muncul-muncul kesenjangan sosial gitu. Terus belum lagi nanti seorang pimpinan gitu ya Ustadz ya, pada bawahannya, kemudian orang-orang yang punya gelar-gelar, wah banyak sekali pada orang-orang yang nggak punya gelar atau yang ya gelarnya biasa-biasa saja. Nah, contoh yang tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ini seperti apa sih Ustadz? Menyikapi itu semua Ustadz. Semoga selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sebuah keindahan, kebahagiaan. Alhamdulillah. Saya dapat berjumpa, bersua dengan kawan-kawan semuanya. Masya Allah. Saya doakan rahmat Allah selalu terlimpah pada Anda amin, semuanya, amin, ya dimanapun alamin. Berada, apapun aktivitas Anda, bersama dengan siapa saja. Betul. Semoga Allah selalu melimpahi dengan rahmat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang tak habis-habis kita belajar, kita mengikuti jejak beliau. Betul. Langkah demi langkah ya, bagian demi bagian, agar kita kelak pantas ketika Rasulullah memanggil, mana umatku, kita mendaftar maju dan paling diterima. depan. Amin ya rabbal alamin. Di urutan nomor 1. Amin, amin ya rabbal alamin. Dialog Fajar Suara Surabaya gitu ya. Masya Allah, Ustadz Pim yang bawa bannernya ya. Oh siap. Ayo, Allahu lihat Akbar. bannernya. Amin ya Allah, amin. Nah, ini nikmatnya Ustadz. Gambaran kebahagiaan jika kita jelas panutan kita. Kalau nggak ada panutannya itu terus melok sopoan itu ya. Iya. Nah, termasuk di pagi hari ini, memang kalau bicara kesenjangan sosial itu lebih identik dengan kesenjangan ekonomi Mbak Ayu ya. Iya, seringkali betul, gitu. Padahal yang dimaksud dengan kesenjangan sosial itu ya kehidupan dalam arti yang lebih luas ya. Dalam arti yang lebih menyeluruh ya, dalam setiap sendi kehidupan sosial kita, mulai dari ekonomi, kemudian pergaulan, hubungan antar sesama, kan itu bagian-bagian yang tak kalah pentingnya dalam kehidupan kita. Nah, tentu panutan kita Nabi kita yang mulia. Saya petikan sebuah potongan ini, hadis yang panjang, saya potong depannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Anas bin Malik berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu kita belajar kepada beliau soal akhlak, soal adab, soal perilaku, tata hubungan antar manusia. Nah, ini ada sebuah kisah Mbak Ayu Ya. yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini seorang sahabat yang setia mendampingi, melayani, tepatnya melayani ya, melayani segala kebutuhan Rasulullah Muhammad SAW. Masalah. Beliau pernah bercerita seperti ini. Aku melayani, ini saya bacakan terjemahnya saja ya. Aku melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau berkata kepadaku. Itu menghardik maksudnya ya, menghardik. Dan tidak pernah beliau berkata terhadap sesuatu yang aku kerjakan. Mengapa kamu kerjakan seperti ini? Berarti maksudnya merendahkan. Atau menghina hasil pekerjaannya. Atau terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan. Mengapa kamu tidak kerjakan itu? Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi sahabat Anas ini membersamai Rasulullah selama 10 tahun. Dan beliau tidak pernah mendapatkan ucapan yang merendahkan. Atau yang, apa istilahnya, yang merendahkan. Tidak respect lah istilah kita sekarang ya. Ya. Rasulullah selalu menunjukkan respeknya, penghargaannya, empatinya terhadap segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Appreciate lah istilah kita sekarang ya. Kalau memberi afirmasi ya afirmasinya positif, kan itu ya. Ini kan sesungguhnya mudah untuk kita lakukan. Baru akan sulit Mbak Ayu. Baru akan sulit jika antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya Anas ada jarak yang lebar. Karena Nabi tidak melakukan, maka contohnya tentu tidak boleh Nabi nih. Contohnya misalnya, na'udzubillah saya misalnya gitu. Saya sebagai pimpinan, saya punya anak buah, saya ingin mengatakan pada anak buah saya, kamu harus lebih baik lagi. Maksudnya kan sebenarnya gitu ya. Tapi ingat, ucapan yang dikeluarkan oleh lisan kita apa? Apakah menghina pekerjaannya atau merendahkan pekerjaannya? Atau tidak memberi apresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan? Mukanya masam, itu ya. Pandangannya kosong gitu ya, datar, tanpa ada wajah yang antusias itu. Atau ayo cara Surabi dipisui ini tok ikon misalnya gitu ya. Kan kalimatnya pendek itu. Ini tok ikon misalnya gitu ya. Itu sesungguhnya tidak membuat siapa namanya bawahan atau orang yang ada di bawah kita iki pimpinan kak misalnya gitu ya. Kamu menghargai gitu ya. Nabi kita memberi contohnya tidak begitu. Nabi kita memberi contohnya adalah mengapresiasi dan respect terhadap apa yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat itu apapun bentuknya. Ya kalau misalnya kita membuat peristilahan itu kalau ada gelas itu diisi air separuh kan, yang dilihat yang kosongnya atau yang sudah isinya. Gelas ini sudah terisi separuh gitu ya, atau gelas ini sudah atau masih kosong, kurang separuh kan itu ya. Jadi kurangnya atau isinya. Lah ini kan pasti apa namanya ditentukan oleh sudut pandang kita. Apakah kita mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh kawan kita atau kita tidak mengapresiasi? Nah, dari sini kita lihat. Iya, ini sebetulnya sudah bagus kamu mengerjakannya. Tapi aku punya saran ini, saya gitu. Kalau gini bagaimana? Nah kan begitu. Itu sebuah contoh bagaimana kita mendorong agar dia mampu melakukan lebih baik lagi atau meningkatkan apa yang sudah dicapai. Tanpa harus menghina, merendahkan, mengabaikan usaha pengorbanan yang telah dia lakukan. Loh, Tat, ini loh untuk memotivasi. Apa tidak ada kalimat
memotivasi yang lain yang lebih positif. Nah, saya gitu kan, sebetulnya sangat banyak kan. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Agar apa? Agar orang yang telah berusaha melakukan ini merasa telah diberi atau memperoleh penghargaan. Sekali lagi kembali kepada apa yang kita dialogkan kemarin, setiap kita membutuhkan pengakuan atas eksistensi diri kita. Melekat di dalamnya apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita memberi pengakuan atas apa yang sudah dia lakukan, maka sesungguhnya yaitu kebutuhan dasar psikologis kita secara manusiawi. Umumnya manusia itu segitu itu. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini, apapun etnisnya, apapun atau berapapun level pendidikannya, itu yang oke-oke saja untuk direndahkan, gitu ya, dihina. Nggak menunjukkan respon marah ya karena merasa tidak berdaya saja barangkali. Wis kalau gunanya wis lapo sih, kan itu wis terima naik, misalnya gitu kan. Nah, kita kan tentu tidak suka kan kalau kita berada di posisi yang sama. Maka dari itu contoh dari Nabi yang sangat mulia ini sangatlah layak bagi kita untuk membangun motivasi kerja, ya, semangat berprestasi kepada seluruh tim kita yang menjadi tanggung jawab kita. Saya sebagai ayah memberi motivasi kepada anak saya, misalnya gitu, lagi habis ulangan ini kan mungkin sebentar lagi ini kan mau akhir tahun ajaran baru misalnya gitu ya Mbak ya, akhir tahun ajaran misalnya gitu ya, sekolah itu anak ujian kemudian dapat pulang laporan nilaiku remedi ya misalnya gitu ya, berapa lo nilaimu 59, udah berapa lo standar kelulusannya atau KKM-nya 70 ya. Apa kalimat berikutnya? Ini gak iso misalnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Iki lo gampang bab ayam biyen ulangan itu bijine 80 ya gitu ya. Biyen lagi muncul ya Ustaz. Tapi itu muncul auto Ustaz spontan, kadang. Iya, spontan ya Ustaz. Alam bawah sadarnya. Iya, betul. Ya, kalimat itu sepertinya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oke, mana buruknya? Tidak ada buruknya kan kalimat itu. Mau kita mau memberikan contoh, mau memberikan standar. Tetapi bagi anak itu sudah sangat merendahkan bagi dia. Kenapa? Loh, coba nilai kelulusannya kan 70. Dia sudah 59. Mengapa yang 59 nggak dihargai? Jaraknya 59 ke 70 berapa? Kan cuma berapa? 11 ya Mbak ya? Iya. Cuma 11 poin saja. Mengapa kita tidak mengatakan alhamdulillah sip Mas, kurang 11, 59 aja kamu bisa, mau kurang 11 masa nggak bisa? Ayo belajar lagi. Loh, kan itu enak tuh. Iya, betul. Anak kan jadi beda ini pasti. Semangat anak. Iya, aku 59 aja bisa, kurang 11 masa nggak bisa. Kan gitu toh. Jadi semangat itu jadi anak itu merasa dihargai pekerjaannya, dihargai usahanya, gitu kan? Karena kalau tidak dihargai dia kan, ya gak ngerti aku sinau sampai ya gitu kan? Jadi berkeluh kesah nanti dia. Maksudnya gitu kan dia bisa ngedumul anak-anak itu. Tapi kalau kita hargai apa yang telah dicapai, kemudian kita mendorong untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, ya tentu hargai dulu apa yang sudah dicapai itu. Jangan dinolkan. Kalau nanti dinolkan kan lebih berat lagi dia. Wong yang begini aja sudah sulit, apalagi dinolkan. Beban mentalnya juga harus dia selesaikan, kemudian dia melakukan persiapan lagi. Nah, maka dari itu kesenjangan sosial ini bagaimana cara kita menutupnya? Ya mulai dari kita, sejak dari rumah. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana kita melihat atau mindset atau cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh anak-anak kita. Nanti akan terrefleksi atau tercermin ketika kita berada di tempat-tempat kita bekerja, entah itu di lapangan atau di kantor atau di mana saja. Cara pandang ini akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan berperilaku atau memperlakukan terhadap orang lain. Masya Allah. Apakah ini sulit? Tidak, ini mudah. Pokoknya aktif
Dialog Fajar. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih ya Ustadz Sama-sama, Mbak Ayu. Kim. Semoga manfaat kawan, menjadikan Amin, kita amin. itu pribadi yang tidak pernah memandang sesuatunya itu dengan satu apa istilahnya POV gitu ya Ustadz ya, zaman sekarang ya Ustadz Ya, ya. POV ya, Dari benar. banyak POV gitu ya, Iya. istilahnya begitu, point of view. Semoga bermanfaat kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.